Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, sahabat Alija bersama podcast Yayasan Alija dalam rangka Safari Ramadan. Bersama di sini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah nanti eh, akan kita ajak bincang-bincang, Ustaz. Insya Allah bincang-bincang terkait materi-materi yang insya Allah mudah-mudahan berkaitan dengan amal ibadah kita atau peribadatan kita di bulan Ramadan. Baik, sebelumnya sahabat Alija dimanapun berada, mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan serta diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, puji syukur marilah kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita ditakdirkan Allah bisa berjumpa lagi di acara podcast ini, dan tentunya ini merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri di setiap waktu, di setiap saat. Kemudian tak lupa sholawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di rumah akhir nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Baik, sahabat Eza, untuk podcast kali ini, alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang insya Allah akan kita ajak bincang-bincang. Insya Allah beliau sudah familiar ya di kalangan Al-Izzah, sudah tidak asing, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Suparta LC MPD. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Sehat sih ya. Alhamdulillah. Ustaz Tata gimana sehat? Alhamdulillah khair Ustaz. Kita bisa berjumpa lagi ya. Iya, alhamdulillah Ustaz. Tidak terasa tahun kemarin kita bertemu di tempat seperti ini, dan alhamdulillah saat ini juga bertemu lagi. Betul Ustaz. Ini merupakan karunia dan nikmat Allah saja. Patut kita syukuri luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Nah, Ustaz, alhamdulillah kita di tentunya kita juga disaksikan nih oleh sahabat-sahabat Alizah Ustaz. Oh gitu ya. Iya, Jadi ini disiarkan ini secara ini ya, iya Ustaz. langsung. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nih kita ngobrol-ngobrol di sini, insya Allah. eh Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengobrol atau membahas tentang zakat fitrah nih Ustaz. Oh luar biasa. Ya, Peter ya. Iya, karena momentumnya alhamdulillah kita sekarang puasa di akhir Ramadan, di hari bulan puasa kan biasanya kita melaksanakannya ya, zakat fitrah itu lazimnya gitu. Iya. Mungkin nanti lebih dalamnya akan kita gali dari Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait bagaimana sih zakat fitrah ini, sebenarnya apa sih ketentuannya, apa sih istimewanya, kenapa sangat apa di ini perintahnya diwajibkan gitu bagi Betul. kaum muslimin kaum muslimat saja. Mungkin untuk mengawali sesi kita ini Ustaz untuk berbincang tentang zakat fitrah ini, kita ingin mengetahui ya, mungkin sahabat Alizah juga, Ya. makna dari zakat itu sendiri Ustaz. Karena Baik. mungkin biasanya kita bisa suka mendengar ya ada dua istilah, ada zakat fitrah, ada zakat mal gitu Oh saja. iya. Nah itu pengertiannya seperti apa sih sebenarnya, zakat fitrah itu apa atau zakat mal itu apa? Baik. Juga Ustaz bisa disampaikan kepada kita semua. Baik.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Tata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ketua Yayasan serta BPH, para Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, juga Badan Wakaf Alizah, serta para Dewan Guru, para pegawai di lingkungan Yayasan Alizah, serta kaum muslimin wal muslimat yang berada. Mari kita sama-sama menyatakan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat yang paling saat ini kita rasakan adalah nikmat panjang umur, nikmat kita dipertemukan dengan bulan yang diidam-idamkan oleh orang-orang baik, orang-orang saleh, dan kita termasuk yang mengidam-idamkan bulan ini mudah-mudahan. Kita ada di tengah-tengah bulan yang sangat istimewa, luar biasa. Ini nikmat yang sangat besar, harus kita syukuri terus-menerus. Juga tidak lupa kita harus selalu meningkatkan. Kalau membaca mungkin sudah sering ya, tapi kita mari tingkatkan lebih banyak lagi sebagai konsekuensi bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya. Kita mari tingkatkan membaca sholawat kepadanya, agar kita semua nanti di akhirat, di padang mahsyar, mendapatkan syafaat kubro dari Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Nabi Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Hadirin sekalian, pemirsa yang saya hormati, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Tata masalah zakat ya. Sebenarnya zakat sudah menjadi hal yang biasa bagi kita ya, sudah mendarah daging karena ini sebuah kewajiban, khususnya zakat fitrah. Jadi kita bisa melihat bahwa zakat di sana terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu lebih khusus di bulan Ramadan. Jadi kita tidak akan menemukan zakat fitrah di luar Ramadan ya. Adapun zakat mal itu tidak terkait dengan bulan, dengan waktu. Cuman dia punya ikatan waktu, yaitu harus berputar 1 tahun, namanya haul. Ya, itu zakat mal. Jadi siapapun yang memiliki harta lebih dan sudah ada 1 nisab ya, sampai nisab yaitu ukuran minimal yang sudah tentu oleh syariat, itu harus zakat mal, berputar 1 tahun. Adapun zakat fitrah setiap bulan Ramadan diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian saja. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau baru lahir, Semuanya. ya, semuanya itu wajib, kecuali mungkin yang gila ya. Tapi itu juga kalau mau dizakatkan silahkan juga itu, selama dia muslim. Terus dan juga tidak ada batasan minimal sebenarnya. Jadi siapapun yang punya harta dan dia punya qutul mal li akal yaum wa lailah ya. Jadi punya cadangan makan sehari semalam itu sudah wajib zakat. Oh, seperti itu, Ustaz. Iya. Walaupun mungkin Ustaz, setahu kita atau mungkin ada beberapa yang apa yang berhak menerimanya itu Iya, ya, oke. atau yang kita biasa disebut ada 8 itu ya. Walaupun kategori itu apakah bisa loh? Wajib, pokoknya semua. Kata Rasulullah, faradullahu zakatal fitri kulli muslim, dzakarin au untha, shagirin au kabirin, abdin au hurrin, gitu kan. Bahwasanya Allah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah itu bagi setiap muslim, baik laki perempuan, kecil atau orang besar, baik itu hamba sahaya atau juga orang merdeka kayak kita semua ya, tidak dibatasi. Itu mustahik au muzaki, sebagai penerima atau sebagai pemberi zakat dia wajib zakat. Kalau nanti ada istilah mustahik dan muzaki itu nanti di zakat mal ya. Oh, seperti Tapi itu. di zakat fitrah tidak ada itu istilah itu. Mustahik dan muzaki itu. Tidak ada, semua harus muzaki, wajib ya. Wajib saja.
Karena batasan minimalnya sangat rendah sekali dan dipastikan insya Allah semua umat Islam itu dipastikan punya. Jadi persediaan makan sehari semalam. Kenapa itu sangat wajib? Ya, sesuai dengan yang ditanyakan oleh Pak Tata, bahwasanya zakatul fitrah ya atau zakatul fitr itu atau zakat secara lugatan atau istilah itu, zakat itu tahur membersihkan atau tathir ya dari toharo yathuru ya yaitu membersihkan. Bisa juga artinya zaka yuzaki itu membersihkan atau ya nama yanmu tumbuh berkembang. Itu arti zakat secara bahasa ya. Tumbuh berkembang Ya, jadi kalau kita zakat kayak fakir miskin seperti zakat fitrah, ya itu akan dapat banyak dia. Jangan takut hilang gitu. Dia seperti punya beras 3 kilo lah gitu ya. Iya. Oh gimana saya makan besoknya? Tetapi harus wajib zakat, tapi insya Allah dia akan dapat lebih banyak lagi. Karena dia termasuk yang mustahik kan. Mustahil. Nanti Masuk orang-orang, yang penerima itu sih. ya, karena nanti di zakat fitrah ini, stressing untuk yang menerimanya itu hanya terbatas 2 orang saja harusnya. Oh, Kayak siapa saja dua itu? asnaf aja Dua ini yang asnaf. diprioritaskan ya. Kalau Iya. yang lainnya mungkin setelah dua asnaf ini Nah, saja. yang lainnya itu nanti setelah yang 2 asnaf itu sudah terpenuhi maksimal. Bukan sekedar menerima saja, tapi sudah mereka sudah, Syarat dan ketentuan seperti itu ya. saja yang menerima. Jadi tidak melebar kemana-mana zakat fitrah itu. Sehingga orang fakir miskin dipastikan pada hari itu berbahagia dan dia kaya raya gitu. Mungkin bisa aja berasnya sekamar gitu dari zakat fitrah itu. Sehingga dia merasa sangat-sangat senang sekali di hari raya itu. Nah, khusus zakat fitrah itu dinamakan zakatul fitrah. Dia zakat di pas ditunaikan di hari fitrah buka itu. Hmm. Ya tadi terbatasi oleh waktunya saja. Ya, Ada waktu tadi kata Ustaz sampaikan di awal tadi itu kalau zakat mal tidak terbatas gitu ya ya, untuk menyalurkan atau memberikannya betul. seperti Ya, itu. tidak harus Ramadan Tidak saja. harus Ramadan saja. Sedangkan zakat fitrah ini hanya berlaku di Di bulan bulan Ramadan Ramadan. saja. Itu pun nanti penyalurannya atau mengeluarkan zakat fitrahnya itu kalau waktu puasa ya ada ulama yang bolehkan bisa dari awal Ramadan sih ya. Dari Tetapi awal Ramadan ya, ditentukan saja. tetapi yang afdolnya Iya. ada yang afdol yang lebih afdol lagi. Oh, dari waktu-waktunya Ya, itu. betul. Yang afdol itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Berarti di akhir Ramadan Nah, saja. tanggal 28, 29-nya, Oh. nah gitu. Yang lebih afdol lagi pas kita Takbir. takbir ya di pas maghrib tuh atau sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri Pas pagi-pagi pagi setelah sholat subuh sholat gitu, Ustaz. subuh. Nah, itu Itu paling waktu paling bagus paling itu. afdol. Paling Justru afdol. itulah itunya karena identik dengan penamaan zakatul fitrah. Zakat ya zakat yang diberikan pada hari buka. Fitrah itu buka. Ya. Bisa diartikan itu berbuka, bisa diartikan juga fitri, yaitu suci. Untuk mensucikan, bisa diambil dari kata itu. Jadi alhamdulillah nih sahabat Aliza kita Ya, dapat pengetahuan nih bahwa untuk menyalurkan atau membayar zakat fitrah itu ada waktu-waktu yang paling afdal betul saja. ya. Di antaranya yaitu bisa saja mulai dari awal Ramadan, Itu pun tapi tidak dianjurkan. tidak dianjurkan Ya, saja. Tapi yang lebih afdol itu pas sehari 2 hari sehari 2 hari sebelum Idul Fitri atau setelah sholat subuh sebelum sebelum sholat Idul Idul Fitri. Fitri. Tapi Oke. kalau dilakukan setelah sholat Idul Fitri, maka itu bukan sedekah. Bukan zakat. Itu sedekah biasa. Sedekah. Jadi acuan atau patokannya itu sholat Idul Fitri Idul saja. Fitri, iya. Tapi kalau lupa ketiduran, ya lupa dia belum zakat, ya kan? Tiduran umpamanya Ustaz. Tiduran itu boleh setelah sholat Idul Fitri. Tetap niat zakat fitrah. Iya, jadi. Tapi kalau sengaja itu dia berdosa. Tetap harus ditunaikan, cuman tidak bisa menggantikan Zakat fitrah. zakat itu. Iya, seperti itu ya. Oke Ustaz, mungkin dari tadi zakat fitrah itu ada tadi selain diwajibkan ada rukun, ada syaratnya. Mungkin Iya. yang harus dipenuhi oleh
kita itu untuk menunaikan itu? Apa itu rukun Ya, zakat fitrah? serukun syarat itu ya dia harus niat. Itu niat. Niat. Niat itu adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat harus ada di semua ibadah. Iya. Karena dengan niat itulah berbedanya antara ibadah dengan ibadah yang lain, antara ibadah dengan bukan ibadah. Makanya ketika kita mau zakat fitrah, kita niatkan juga. Wow. Niat-niat untuk diri sendiri, niat untuk yang kita ingin zakatkan di keluarga kita. Berarti kalau ada orang tua Diwakilkan atau begitu suami saja. istri atau anak ya bisa. Diwakilkan seperti itu mungkin saja. Iya. Contoh suaminya yang memberikan zakat fitrah, Dia mewakilkan mewakili istri dan anak-anaknya ya seperti itu. mewakili anak-anak dan Itu kalau seperti itu harus disebutkan nggak San, atas nama-nama siapa-siapanya itu kepada amirin itu? boleh disebutkan, boleh juga dengan apa yang di bawah tanggungan saya. Itu lebih bisa. Jadi fleksibel dan Allah Maha tahu seperti itu. Nanti ada niat khusus ya nanti. Saja. Alhamdulillah. Ya pertama niat saja. Kemudian di bulan Ramadan juga. Iya, nanti dipandu oleh amirin biasanya ya, ada ditulis tuh. Nawaitu nurja zakatul fitrah. Itu sebenarnya dengan bahasa juga bisa. Saya mau zakat fitrah, terus untuk saya, untuk istri saya itu lebih fleksibel, lebih fleksibel pakai bahasa kita ya gitu di ya. hati. Ya, ada niat khusus ya. ya. Gitu kalau kita hafal atau seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah. Jadi tidak berat karena jangan sampai ada orang tidak zakat fitrah karena tidak hafal niatnya, ya kan? Saya ingin zakat fitrah untuk diri saya, untuk istri dan anak saya udah jadi, gitu. Dengan geragas niat hati saja sudah jadi juga. Jadi tidak harus dilafadzkan, ya. Tapi lebih bagus kalau dilafadzkan juga gitu saja. Ya itu sesuatu yang biasa aja, tidak ada bagus dan tidak bagusnya. Karena tidak ada perintah, ya yang penting niat gitu. Kecuali mungkin yang harus dilafadzkan itu ketika ihram. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik barik. Tapi kalau yang ini niat itu lebih ke hati. Makanya jadi insya Allah jangan takut kan gitu ya. Walaupun berarti dia, saya tadi niat enggak ya? Dia udah niat dari rumah bawa beras itu udah niat gitu. Iya. Seperti itu ya. Nah terus yang mungkin terjadi banyak ditemukan di masyarakat, seperti kan zakat fitrah itu wajib bagi semua umat Islam ya, termasuk yang baru lahir saja. Baru lahir nih. Iya. Tapi lahirnya dia nemu Syawal. Seperti apa contohnya? Ya, jadi lahirnya nih lahir Ramadan, wajib pasti kan? Gitu ya. Betul. Lahir wajib. Tapi kalau yang meninggal, nih kalau yang lahirnya dia Ramadan, tidak Ramadan setelah setelah terbenam matahari itu tidak wajib, gitu. Ya, karena dia tidak ada Ramadannya kan. Iya. Tapi kalau yang meninggal nih dia meninggal sebelum terbenam matahari. Masih Ramadan berarti ya? Masih Ramadan. Belum terbenam nih, masih tanggal 29 atau tanggal 30-nya gitu. Belum wajib. Ya kan? Tapi kalau dia meninggalnya pas sudah terbenam matahari, dia wajib. Gitu. Karena didapat. Jadi batasannya baik yang lahir atau yang meninggal itu harus dapat Ramadan dan Syawal. Dua-duanya. Kalau salah satunya tidak ya. Seperti itu. Contoh bayi. Lahirnya setelah terbit seperti terbenam matahari tanggal 1 Syawal kan. Dia kan nggak dapat Ramadan kan. Walaupun malam takbiran kan. Nggak wajib. Sebaliknya yang meninggal dia dapat Ramadan 30. Tapi sebelum terbenam matahari meninggal. Dia nggak dapat Syawal kan. Nggak juga. Harus ada di dua waktu itu saja. Harus. Jadi walaupun baru lahir wajib langsung. Nah, kalau yang di bawah masih di kandungan itu disunatkan saja. Kalaupun mau tatawuan orang tuanya, anak saya kayaknya biar gitu berkah gitu dijakatin aja, jadi masalah.
tapi tidak termasuk Tidak diwajibkan. tidak diwajibkan sih, Iya, hanya tapi jika ada istilahnya ada niat dari keluarga atau orang itu tua untuk dianjurkan dianjurkan saja ya. sebagai bentuk syukur dia. Ya, Karena memang zakat fitrah itu lebih kepada penekanannya ke syukur itu ya. ya. Dia rasa syukur kepada Allah dia bisa menuntaskan 30 hari puasa. Maka zakat fitrah, zakat ditunaikan ketika buka. Atau juga zakat fitrah lebih untuk kepada tuhratan lissaim, sebagai pensuci bagi yang berpuasa. Mungkin Ya. dari minarofas, dari perkataan yang tidak baik, ya kan, dari aktivitas yang kurang bagus, disucikan dengan puasa itu. Ya, ini Ustaz nyambung ke tadi pensuci itu. Iya. Peran zakat fitrah sebagai pensuci, pembersih diri itu seperti apa sih sebenarnya itu Ustaz? Ya, kalau kan ini suci dilihat dari sisi hukumiah ya, yang tidak terlihat. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana zakat itu bisa mensucikan orang Muslim dari hal-hal yang tidak baik dengan zakat itu. Tapi insya Allah akan terasa. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran, bentuk ketundukan. Nah, insya Allah akan menghapus tuh kesalahan-kesalahan kita, gitu kan? Dengan kita tunduk kepada Allah, serahkan diri bahwa kita bersalah dengan zakat ini, insya Allah akan dihapus kesalahan kita. Kita kurang puasanya sebagainya akan disempurnakan dengan zakat itu. Itu kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Terus juga akan menjadikan pembersih juga bagi terhadap penyakit-penyakit hati bagi orang-orang fakir miskin. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan dari zakat itu, ya, dia bisa beli ini, beli itu, bisa makan enak dari zakat itu, dia akan terbebas dari penyakit iri dengki, ya kan? Sehingga dampak sosial sosialnya. Sehingga antara si muzaki dan mustahik, si kaya dan si miskin, atau yang berzakat dan yang memberi zakat itu ada semacam sebuah ukhuwah Islam yang kuat, ya, keterikatan yang kuat karena saling memberi kan. Dan zakat fitrah jangan disamakan dengan zakat mal ya. Jadi itu berputar. Berputar saja. Ya, jadi orang miskin pun kan wajib zakat. Betul. Semuanya kaum muslim. Iya, jadi satu sama gitu, sama-sama punya kewajiban nih. Tapi fakir miskin juga dia merasa bangga, saya juga mampu nih berzakat kan gitu. Itu juga Allah berkehendak untuk mengangkat derajat orang fakir miskin itu dilatih untuk jadi muzaki gitu. Nggak seminimal mungkin syarat untuk zakat itu. Hanya punya bekal sehari semalam saja. Terus juga tidak besar. Tidak seperti zakat mal. Zakat mal itu berapa persen? 20% kan? Dari harta yang dari nisab ditentukan. Kalau ini hanya kurang lebih kalau diuangkan itu 45 ribu, 50 ribuan. Kurang lebih per orang. Iya. Mungkin kalau beras seperti 2,5 atau 2,5 lebih sedikit. Makanya untuk hati-hatinya lebihkan aja 3 kilo, jangan pelit gitu kan. Insya Allah akan memperhitungkan itu. Daripada kurang. Karena juga ada mukhtalaf kan, ada yang 2,5, ada yang 2,5 lebih dikit, ada yang 2,7 kan gitu. Lebih baik dilebihkan 3 kilo jadi seperti itu. Kalau mau diuangkan, nah ini walaupun ada kontroversi ya antara apakah zakat fitrah itu harus dengan badal kutul balad ya, makanan pokok di sebuah tempat tertentu seperti di Indonesia beras, jagung gitu kan, atau gandum. Kalau di Mekah mungkin seperti kurma ya kan. Apa seperti itu? Nah, ini kalau para sahabat hampir semuanya sepakat harus dengan badal kutul balad ya. Pokok tidak bisa digantikan dengan dirham atau dengan dinar ya. Dengan sekarang dengan uang. Tapi para ulama termasuk seperti salah satunya Imam Malik ya, dalam kitab Al-Muwatta, beliau termasuk yang beristihad membolehkan dengan diganti dengan uang ya. Ya seperti sekarang ya, fatwa dari Bajnas ya, itu 45 ribuan.
45.000 Ya, sudah. Yang nanti Ramadan sekarang itu yang pertengahan ya. Jadi yang ya. untuk zakat itu memang oleh Islam itu dianjurkan tidak yang terlalu rendah. Iya, Berarti kan rendah seperti beras kilo ada yang harga 7.000 betul ya, Ustaz. yang Iya. beras apa namanya, Bervariasi kalau sudah balik di kampung beras untuk kondangan iya, ya, betul, betul. dicampur ada yang Iya. udah ada kutunya, ada yang udah itu di Sudah bawah bercampur dengan yang lain-lain. 5.000 Ya, 7.000 lah itu ya. iya. Itu nggak bukan nggak bagus itu untuk zakat. Yang paling bagus berarti kualitasnya sudah Pertengahan. oh pertengahan. Yang paling bagus juga tidak. Tapi kalau mau itu yang afdol. Yang paling bagus. Cuman Islam memberi yang pertengahan yang dianjurkan. Kalaupun kita pilih yang paling bagus, ya itu lebih luar Lebih bagus biasa, ya. ya pahala juga akan lebih excellent lagi gitu. Amin. Seperti itu. Jadi Islam itu luar biasa. Dari zakat kita juga bisa mengambil hikmah betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberikan hukum pada umatnya, ya kepada umat Islam khususnya sangat-sangat fleksibel, ya mudah, itu memberatkan. Tapi intinya bagaimana kesetaraan, keadilan, kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh semua umat Islam. Jadi jangan sampai, makanya tujuan utama dalam zakat fitrah itu untuk bagaimana agunum fuqara'uhum yaumul fitr hatta la yatasawalun. Itu kan, atau kama qala Rasul. Jadi kata Rasulullah, cukupkanlah orang-orang fakir miskin di hari raya itu. Agar apa? Agar mereka tidak minta-minta gitu. Jadi Allah menginginkan melalui Rasulullahnya itu semua umat Islam tidak ada yang sedih hari itu. Gitu kan. Jadi harus semua bergembira, berbahagia dengan mereka mampu menahan nafsu makan, minum dan berhubungan suami istri siang hari selama sebulan. Nah di hari ke-30-nya harus semua bahagia, bersyukur kepada Allah gitu. Dengan cara itu. Bagaimana caranya? Kalau orang fakir miskin kan mereka tetap bersyukur gitu kan, mampu puasa 30 hari, tetapi mungkin secara ini dia finansial dia tetap berpikir apa yang dimakan nanti gitu kan. Allah sudah tahu itu solusinya, ya zakat itu fitrah gitu kan. Untuk apa? Untuk agar tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang sedih, tidak ada yang kekurangan makanan di hari itu. Makanya dalam distribusi zakat fitrah itu tidak bisa dilempar ke luar negeri atau keluar daerah, harus difokuskan di satu tempat di mana kita berada. Di jangkauan tempat itu Iya. harus ya. Jadi pastikan fakir miskin sudah cukup semua. Jangan sampai satu fakir miskin pun yang kekurangan. Dia mungkin hanya dapat satu dari satu orang doang gitu kan. Iya, betul. Nggak cukup kan? Iya. Hanya 3 kilo gitu. Harusnya apa? Harus numpuk tuh beras kalau bisa. Jangan dibagi ke yang lain dulu. Tidak boleh didelegasikan ke tempat yang jauh dari kawan. Nggak bisa. Nggak boleh. Menurut kata ulama tidak bisa. Kecuali di daerah itu sudah kaya semua. Orang miskin sudah tidak mau, udah nggak mau lah gitu. Apain berasa gitu kan, pengen uang gitu kan. Baru itu distribusikan ke tempat yang mungkin bencana. Atau mungkin ke Palestina gitu kan. Persilahkan itu. Kalau sudah di daerah tertentu yang dia ada di situ, dia gitu saja. Wah dia mungkin dia sudah cukup, nggak mau terima zakat lagi, gitu. Itu insya Allah bisa ya. Yang penting apa namanya pas dalam pembagian zakat itu. Jangan ada istilahnya ditumpuk di sebuah tempat, dan tidak distribusikan ke fakir miskin. Buat kemana ini? Nah, ini harus juga mungkin dibahas di semua tempat, termasuk di musola-musola, di masjid, dirapatkan oleh DKM. Itu pentingnya kajian-kajian zakat-zakat itu, zakat fitrah khususnya ya. Jadi tidak sembarang didistribusikan, diberikan kepada Ibnu Sabil, Fisabilillah gitu. Nah kalau fenomena di kampung yang masih terjadi saat ini, berarti guru ngaji masih dapat tuh banyak dapat. Itu silahkan saja, selama guru ngaji fakir atau miskin. Ya kan? Maksudnya kalau fakir kan yang tertinggi. Kalau miskin itu di bawah dia punya kerjaan tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir sudah tidak punya kerjaan, sudah tidak punya tidak jelas tiap bulannya. Dari mustahiknya itu sudah ya, dari yang 8 asnaf. Ya, kalau ada mungkin sabilillah ya guru ngaji atau juga pejabat yang miskin itu bisa dapat
zakat fitrah dengan alasan dia fakir atau miskin. Iya. Ada yatim piatu, janda-janda yang fakir miskin dapat. Kalau amilin itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau biasanya kan kalau Iya. umpamanya di tempat-tempat penyaluran zakat fitrah ada amilin, Mhm. apakah termasuk masuk prioritas? Apakah bagaimana Ustaz itu? Ya insya Allah tetap itu ada porsi tertentu, teman tetap prioritas utamanya fakir miskin. Fakir miskin Ya. Ustaz ya. Kalau amilin ya dia sebagai amil, Hmm. tapi amil itu yang betul-betul ditunjuk oleh amil langsung oleh pemerintahan, ya, tidak Iya, hanya iya. sekedar panitia doang, Jadi resmi gitu Ustaz ya. resmi, dan segini dapat hak dari situ, ya. Jadi kalau hasil panitia itu mungkin bisa dibedakan antara amil dan panitia, mungkin itu yang harus dibahas terus ya. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan Waduh. makanya kalau untuk keluar dari hal tersebut, dari ikhtilaf tadi, apakah panitia itu termasuk amil yang resmi, yang sehingga dapat bagian Bagian zakat, Ustaz ya. ya lebih baik kita memilih panitia zakat itu untuk zakat fitrah ya Iya, di bulan Ramadan itu dari fakir miskin. Oh, yang jadi amilin ya Jadi itu Ustaz. ambilin. Jadi nanti zakat fitrah kita diwakilkan ke mereka. Iya. Jadi mereka nerima zakat dari semua dari itu. Nanti dia yang mendistribusikan itu. Nah itu kalau itu seperti itu ininya kondisinya itu seperti kalaupun lewat dari waktu yang sudah tentukan seperti didistribusikannya tanggal 1 setelah hari rayanya. Iya, setelah sholat id. Itu sah karena dia sudah diwakilkan sudah ngasih ke fakir miskin tadi. Oh, Iya. diwakilkan ke mereka Ke mereka, ya. iya. Mereka yang membagikan setelah Sebuah persyaratan sebelum sholat Idul Fitri kan. Itu sah. Tapi kalau hanya dia panitia, bahwa terus beras itu dikasihkannya setelah sehari 2 hari setelah Lebaran, itu tidak dapat nantinya. Nah ini rancul di sini. Nah makanya mungkin kita himbau mungkin kepada teman-teman yang jadi panitia lebih baik ya kita pilih panitia yang memang dia mustahik sebagai penerima zakat gitu seperti itu. Tapi prioritasnya tadi di fakir miskin untuk zakat fitrah. Ya apapun seperti Nusabil juga silahkan, tapi harus ada embel-embel fakir miskinnya. Iya. Kecuali fakir miskin sudah kaya ya gitu. Amin. Sudah. Baik, luar biasa Ustaz Iya. ini bincang-bincang kita terkait zakat fitrah ya Ustaz ya. Alhamdulillah ini merupakan mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran bersama saja. Iya. Karena Insya Allah. kenapa? Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkahi umur kita akan sama-sama melaksanakan ini saja Enggak, di insya Allah. akhir Ramadan melaksanakan zakat fitrah. Nah, untuk penyalurnya sendiri Ustaz ya. Sekarang kan di era digitalisasi gitu, teknologi. Nah, ada tadi kata Ustaz lebih diutamakan yang seperti bahan makanan pokok di daerah tersebut ya atau di negara tersebut, contoh di kita beras ya, Iya. seperti itu. Nah kan di kita juga bisa dengan uang juga saja, banyak yang membayar zakat dengan uang. Nah ada beberapa cara pembayaran penyalurannya, ada yang lewat teknologi seperti QRIS kalau sekarang. Itu bagaimana Ustaz? Itu kan artinya secara tidak langsung ya. Apakah berpengaruh atau bagaimana itu Ustaz? Oke. Kalau seperti itu. Jadi intinya gini, kita untuk beribadah itu harus memakai hal-hal yang as-sholah ya. Selama kita mampu dan luang waktunya untuk berzakat dengan hal yang asli, langsung dengan asli, tidak dengan uang, seperti dengan beras pun itu masih kias tuh ya. Iya. Maksudnya zakutul balad mas, tapi yang aslinya kan seperti kurma yang di sana ya. Iya. Tapi itu dikiaskan zakat beras Indonesia bisa kan. Nanti kita ditambah lagi kiaskan lagi ke uang, itu agak jauh juga tuh ya. Iya. Makanya kalau kita dalam ibadah itu cari yang terafdol. Bukan kita berkata tidak boleh, karena dalam fikih itu semua hampir ada bolehnya gitu ya. Walaupun harus ada alasannya, ada dalilnya kan, tetapi ya. Jadi cari yang ini, termasuk tadi mungkin di era digitalisasi ini kan dengan QRIS ya. Iya, betul. Itu pasti ada ulama yang bolehkan, silahkan saja. Tapi kita cari yang terafdolnya langsung. Justru yang afdol itu kita dengan beras ya, atau dengan yang kita makan sehari-hari.
atau mungkin di Madura jagung atau yang lain ya. Nah, langsung ke fakir miskinnya, Kita datang ya langsung atau saja. langsung. Dan apa yang alih satu lagi, sebelum sholat Idul Fitri, gitu. Habis sholat subuh langsung keliling tuh. Itu akan lebih berasa dari sisi keterikatan kita dengan fakir miskin, ya. Untuk silaturahminya ada, ukhuwah islamiyahnya ada kan, kena di situ. Ketimbang kita hanya apalagi pakai apa tadi tuh? Akiris. QRIS itu ya. Dibatat, Nggak tahu kemana itunya nanti nyampenya itu ya. Udah gitu pakai uang ya kan, Iya. uangnya juga melalui itu lagi transfer. Iya. Jadi sudah agak sedikit nilai yang diinginkan itu berkurang. Tetap sih secara kewajiban ukur insya Allah karena banyak ada ulama yang membolehkan kan. Kita tidak boleh menutup perkembangan teknologi ya, insya Allah silahkan saja. Cuman cari hal-hal yang atau afdol karena itu akan lebih memberikan dampak positif, pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan kita baik secara individu atau sosial. Oke, terima kasih Ya, Ustaz, mungkin luar saja. biasa ini pemaparan terkait zakat fitrah ya. Alhamdulillah sahabat Alijan, mudah-mudahan tadi kita sama-sama dengarkan pemaparan terkait zakat fitrah yang disampaikan oleh Kiai Haji Suparta LC. Mudah-mudahan nanti ketika kita melaksanakan menunaikan saja zakat fitrah ini, kewajiban kita di akhir Ramadan nanti, tadi mudah-mudahan kita bisa, jika mau mengambil waktu afdalnya ba'da subuh sebelum keliling itu. keliling. Tapi jangan sampai ketiduran saja, khawatir ketiduran. Tiduran boleh, kalau tiduran boleh. Boleh ya saja. Maksudnya jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Iya. Karena gini Ustaz, kita ingin mengambil waktu yang afdal tadi itu ya setelah ba'da subuh. Yang jadi kekhawatiran itu tenggang waktunya kan sebentar Ustaz ya. Itu kan kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Kan tidak semua orang kesempatan. Betul, Ada yang sibuk, ada yang mungkin dia kerja di luar daerah. Nah, ini juga ada masalah. Gimana kalau orang kerja di luar daerah? Apakah dia zakat fitrah di tempat dia kerja tersebut atau dia zakat di di rumah dia awal ya, yang awal itu. Seperti contoh dulu saya pernah di luar negeri ya. Apakah saya di Indonesia atau di Saudi gitu kan? Zakatnya. Nah itu menurut pendapat ulama ya itu afdolnya di tempat dia sedang berada. Ya. Mungkinnya di mana ya? Walaupun orang Ustadz waktu itu orang Indonesia gitu ya. Kalaupun mau tidak masalah, dititipkan ya kan, tolong bagikan untuk miskin sekitar kita, di rumah sekitar kita. Itu bisa ya? Bisa. Jadi tidak, insya Allah fikih itu luar biasa luas. Cuman ada afdol-afdolnya. Yang salah itu yang tidak. Dosa itu ya. Karena wajib. Karena rukun Islam itu, zakat itu rukun Islam yang ketiga kan? Iya, stressingnya itu untuk apa? Untuk bagaimana pemerataan kesejahteraan. Jadi umat Islam sebenarnya tidak ada yang miskin nanti. Sejahtera semua. Kalau zakat, minimal zakat fitrah, apalagi zakat mal itu terdistribusikan dengan maksimal. Justru ada ulama yang mengatakan kalau ada di dunia Islam atau negara Islam atau juga di penduduk mayoritas Muslim ada umat Islam yang masih fakir miskin, maksudnya sampai tidak makan lah gitu ya, itu dipastikan uang umat Islam itu ada yang dicuri kan gitu. Atau dikorupsi kalau sekarang. Karena ini merupakan luar biasa saja itu dampak pondasi kesejahteraan umat ini. Dampak ekonominya luar biasa. Dari itu mulai ahlinya itu triliunan kita dari zakat mal atau terus zakat fitrah juga. Iya. Kalau kita ini baca siro itu sahabat luar biasa ya, ketika zakat baitul mal itu bisa ekonomi umat itu bisa luar biasa saja ya. Bahkan kan dalam Islam itu sangat keras ininya sanksinya ya bagi yang mengingkari zakat. Bahkan harus termasuk yang halal darahnya. Kalau dia tidak memberikan zakat karena mengingkari kewajiban zakat. Sengaja artinya gitu saja. Sengaja dan mengingkari. Beda antara tidak mau menunaikan. Tidak menunaikan dan mengingkari bahwa zakat tidak wajib gitu. Di zaman Abu Bakar itu diperangi kan. Termasuk hal yang
darahnya dihalalkan itu orang yang tidak menunaikan zakat. Tetapi ketika mereka menunaikan zakat itu sudah tidak boleh lagi diperangi. Pada Khalifatul Rasyidin Iya, ya. di saat ketika hukum Islam diterapkan. Ini sangat berat ininya sanksinya. Karena emang rukun Islam ketiga itu untuk penopang sebagai kesejahteraan umat Islam. Insya Allah. Ya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ya, atas penjelasan sama-sama. Ustaz. Waktunya kayaknya udah habis ya. Iya, Ya kan? ini kita tidak terasa ya Mau sahabat Jumat nanti Awijah, kan? iya. Iya. Luar biasa ini pada hari ini kita bisa berbincang langsung dengan Ustaz Supatal terkait zakat fitrah. Mudah-mudahan apa tadi yang kita sama-sama bincangkan ini bisa kita sama-sama nanti praktekkan saja menunaikannya tadi dari waktunya, mudah-mudahan waktu-waktunya. Kemudian kita juga bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya zakat fitrah. Amin. Baik Ustaz, tidak terasa mungkin podcast kita pada siang hari ini terkait dalam rangkaian Safari Alija, Safari Ramadan Alija, kita cukupkan Ustaz. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali Ustaz. Dan tentunya kita sama-sama berdoa ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya secara maksimal di bulan Ramadan ini. Baik, sahabat Alija, mungkin cukup ya perjumpaan dan perbincangan kita bersama narasumber pada kesempatan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.